Pikir yang harus dilakukan pemerintah itu ketegasan, dan pemerintah punya aparat ya. Jadi sebetulnya kalau memang ada niat baik gitu ya dari sisi penindakan pengawasan itu bisa saja dilakukan. Walaupun ada biaya aparat misalnya. Jadi dari sisi misalnya apakah turun dari kepolisian kah ataukah dari pengawasan departemen gitu ya. Nah, ini kan hal yang perlu konkret ya. Jadi apa ini adalah hal-hal yang bukan teori lagi gitu ya. Jadi ini kasat mata, dan yang harus dilakukan hanya ketegasan. Kalau presiden sudah memerintahkan kepada menterinya dan juga kepada Kapolri misalnya mengawasi, yang bisa kita lakukan adalah masyarakat bisa membantu ya dengan sosial media yang demikian banyak sekarang. Ini gampang sekali sebetulnya untuk membuat sistem bahwa pengawasan itu dilakukan bersama-sama ya. Jadi yang melaporkan, yang dilaporkan itu bisa dilakukan melalui sistem digital yang luar biasa saat ini. Nah, saya pikir itu tinggal niat dari pemerintah membuat sistemnya. Ya, jadi bukan sesuatu yang sulit, tapi niat politiknya ada nggak? Kalau seorang presiden sudah memerintahkan, mestinya bisa dilakukan dengan sistematis ya. Jadi ini hanya perlu teknologi dan perlu bantuan masyarakat secara luas ya melaporkan, dan juga bantuan dari aparat yang secara sistem adalah di bawah presiden langsung ya. Jadi bisa dilakukan asalkan konsisten ya. Jadi pemerintah tegas, dan apa hukumannya harus tegas begitu kan. Dan ini masyarakat luas juga bisa melakukannya ya, pakai video call, pakai berbagai alat digital lah sekarang, itu gampang sekali gitu. Cuman hanya sistem yang harus dibangun di sisi pemerintah, ketegasan dari pemerintah sendiri. Ya, baik. Bu Dina, kita ketahui bahwa premanisme dan juga pungli ini kan merupakan penyakit kronis yang memang sejak dulu kala ini sudah dialami oleh negara kita begitu. Nah, seperti apa Anda melihat terkait dengan hal ini menghambat industri logistik kita saat ini? Jelas dia meningkatkan biaya. Jadi daya saing Indonesia menurun, kemampuan barang, nilai harga barang kita jadi sulit bersaing ya. Jadi dengan adanya katakan biaya tambahan 10% ya dari biaya logistik, itu artinya kita tidak bersaing dengan negara lain ya yang efisien sekali. Ya, jadi ini kan sesuatu yang kasat mata bisa diatasi kalau bisa menghemat 10% secara rata-rata. Itu daya saing Indonesia naik 10% aja, biayanya turun 10%, itu luar biasa. Ya, jadi yang perlu dilakukan itu adalah secara sistematis menganggap ini sebagai bagian dari daya saing ekspor nasional. Ya, artinya kan dari produksi nasional dibawa ke transportasi ya, ke logistik itu kan dibawa untuk pelabuhan dan seterusnya. Itu kan biayanya, biaya tambahan itu adalah penghematan ya, efisiensi sebesar katakanlah tadi disebut angka 10%. 10% itu luar biasa gitu ya. Jadi penghematan di situ saja luar biasa. Nah, apa yang harus dilakukan? Tentu pemerintah secara sistematik itu membuat sistem ya. Bagaimana cara sistemnya? Ini antara manusia dengan alat gitu ya. Jadi dua-duanya harus berjalan. Nah, sekarang siapa fungsi pengawasannya yang harus dilakukan? Ya, jadi ini teknisnya, ini pemerintah tentu bisa bantuan aparat, bisa kementerian gitu ya. Yang dua-duanya bisa bertanggung jawab. Jadi saya pikir sangat penting untuk daya saing nasional ekspor kita. Ya, dan dari sisi produksi juga ya. Jadi logistik ini adalah key untuk memenangkan persaingan internasional kita untuk supaya barang ekspor kita itu cukup bersaing di pasaran. Ya, jadi artinya kualitas kita bisa naikkan, tetapi biayanya ini juga harus bisa ditekan. Ya, jadi dua-duanya ya, dari sisi produktivitas dan kualitas, tapi juga dari sisi biaya transportasi logistik nasional. Itu dua-duanya akan membuat daya saing harga, jadi persaingan harga barang kita menjadi murah dan berkualitas. Ya, nah ini sesuatu yang tampaknya pemerintah harus sangat serius menyikapi ya, karena penyakit lama tetapi tidak sembuh-sembuh gitu ya. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.